Halo? Mereka sudah menyerang. Perlukah kita khawatir? Oke. 1 September 1939. Dunia sekali lagi harus menyaksikan sebuah konflik berdarah dalam sepanjang sejarah ini. Inilah jejak-jejak sejarah bersama saya Muhammad Rizal Tantowi. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Attack heard up from every warship. Hai, selamat datang di Jejak-Jejak Sejarah. Di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua. Di episode sebelumnya, kita telah membahas tentang Perang Dunia Pertama, dampak, dan juga akibatnya bagi umat manusia. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang Perang Dunia Kedua dari segi sejarah. Baiklah teman-teman, masih ingat dengan materi Perang Dunia Pertama minggu lalu? Seperti kita ketahui bersama, Perang Dunia Pertama berakhir setelah ditandatangannya Perjanjian Versailles antara Jerman dengan Inggris. Jerman setelah Perang Dunia Pertama merasa sangat dirugikan oleh Perjanjian Versailles. Dendam Jerman terbawa sampai Perang Dunia Kedua. Dari Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua, Jerman berusaha membentuk angkatan bersenjatanya secara sangat kuat. Untuk itu, Jerman membentuk sebuah unit-unit angkatan bersenjata untuk dapat membalas dendam dan membalas kekalahan mereka pada Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Kedua, sama seperti Perang Dunia Pertama, adalah sebuah konflik global yang melibatkan negara-negara, baik itu di Eropa, di Afrika, maupun di kawasan Asia Pasifik. Untuk awalnya kita akan membahas tentang apa saja Perang Dunia Kedua itu, bagaimana faktor-faktor penyebabnya, baik faktor umum maupun faktor khusus, jalannya peperangan, pihak-pihak yang terlibat serta tokoh-tokohnya, serta akhirnya perang seperti apa, serta dampak perang di bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik. Yang pertama adalah faktor-faktor penyebab Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor penyebab Perang Dunia Kedua dapat kita bagi menjadi dua, faktor umum dan juga faktor khusus. Faktor umum terjadinya Perang Dunia Kedua diawali dengan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia. Liga Bangsa-Bangsa adalah sebuah organisasi negara-negara yang dibentuk setelah Perang Dunia Pertama dengan tujuan agar dunia tidak saling berperang satu sama lain. Namun, pada tahun 1939, ketika Jerman menyerang Polandia, Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal dalam mempertahankan perdamaian dunia. Itulah mengapa RBB dianggap gagal dalam menjaga perdamaian dunia. Itulah yang menyebabkan Perang Dunia Kedua itu terjadi. Lalu selanjutnya Jerman menginvasi Polandia. Salah satu faktor Jerman menginvasi Polandia adalah bahwa Jerman merasa Polandia itu menjadi bagian dari milik Jerman. Karena sebelumnya Polandia itu menjadi bagian dari wilayah Jerman, tetapi pada akhir Perang Dunia Pertama Polandia harus diserahkan kepada sekutu dan Polandia tidak boleh diserang oleh Jerman. Maka dengan Jerman menyerang Polandia, saat itulah Perang Dunia Kedua dimulai. Dan yang terakhir, faktor-faktor umum terjadinya Perang Dunia Kedua adalah perlombaan senjata. Perlombaan senjata ini juga terjadi karena gini, Jerman ini setelah Perang Dunia Pertama itu kan kalah. Nah, Jerman di sini memiliki dendam yang sangat kuat terhadap sekutu, terutama terhadap Inggris. Karena apa? Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Jerman dipaksa harus mengurangi jumlah pasukannya dan juga jumlah persenjataannya. Di memasuki tahun 1939, industri persenjataan itu mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Maka tiap-tiap negara itu saling berlomba-lomba untuk memperkuat angkatan bersenjatanya masing-masing. Itulah faktor umum terjadinya Perang Dunia Kedua. Selanjutnya adalah faktor-faktor khusus terjadinya Perang Dunia Kedua. Faktor-faktor khusus terjadinya Perang Dunia Kedua dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah karena Jerman menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Dan yang kedua adalah serangan Jepang terhadap pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Pearl Harbor. Di bagian selanjutnya,
kita akan membahas tentang negara-negara mana saja yang terlibat, serta para tokoh pemimpin yang ada di dalamnya. Pada Perang Dunia Kedua, terdapat dua kekuatan besar yang saling beradu untuk membuktikan siapa yang terkuat, juga siapa yang akan menang. Pada Perang Dunia Kedua, terdapat dua blok kekuatan negara-negara. Pertama adalah blok sekutu, yang kedua adalah blok Axis. Kita akan bahas satu persatu. Blok sekutu terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan juga Prancis. Sedangkan blok Axis terdiri dari Jerman, Italia, dan juga Jepang. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana negara-negara tersebut ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Kita akan membahas tentang dari Jerman dulu, dari Nazi. Jerman setelah Perang Dunia Pertama mengalami gejolak politik yang sangat besar. Masih ingat kan materi minggu lalu tentang Perang Dunia Pertama? Jerman setelah Perang Dunia Pertama berubah menjadi negara republik yang kemudian berubah menjadi negara otoriter di bawah pengawasan partai Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler. Jerman ingin membalaskan dendam kekalahan mereka pada Perang Dunia Pertama, sehingga itulah motif utama mereka ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Di satu sisi, Italia yang menjadi teman Jerman juga sama-sama memiliki ideologi yang sama, yaitu fasisme di bawah pimpinan Benito Mussolini. Sedangkan Jepang terdesak karena embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika Serikat memaksa mereka berperang melawan Amerika Serikat. Jepang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Hideki Tojo, seorang perdana menteri, dan juga Kaisar Hirohito. Baik, selanjutnya siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua ini, baik dari pihak blok sekutu maupun dari pihak blok Axis. Kita akan bahas bersama-sama. Dari blok sekutu, Inggris pada saat itu dipimpin oleh tokoh yang bernama Raja King George VI, serta perdana menteri yang bernama Winston Churchill. Amerika Serikat dipimpin oleh presiden yang bernama Franklin Delano Roosevelt. Prancis dipimpin oleh perdana menteri yang bernama Charles de Gaulle. Dan Uni Soviet dipimpin oleh pemimpin mereka yang bernama Joseph Stalin. Selanjutnya, blok Axis. Blok Axis, pemimpin-pemimpin yang berada pada blok Axis antara lain di pihak Jerman terdapat ketua partai Nazi dan juga sebagai pemimpin Jerman, yaitu adalah Adolf Hitler. Di pihak Italia, kita mengenal seorang tokoh fasis juga yang bernama Benito Mussolini. Sedangkan di pihak Jepang, kita mengenal Kaisar Jepang yang bernama Kaisar Hirohito. Baik, kita lanjut lagi. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tentang jalannya peperangan pada Perang Dunia Kedua. Pada Perang Dunia Kedua, medan pertempuran terbagi menjadi 4. Ada front barat yang meliputi bagian Eropa Barat, ada front timur yang meliputi wilayah Eropa Timur, ada bagian Afrika Utara dan juga Timur Tengah, dan medan pertempuran terakhir berada di kawasan Asia Pasifik. Pada front pertempuran di Eropa Barat, Jerman pada awal-awal perang menginvasi wilayah Polandia, lalu dalam beberapa bulan berhasil menguasai wilayah Prancis, Belgia, dan juga menguasai wilayah udara Inggris. Akan tetapi, di awal-awal perang, Jerman tidak mampu memanfaatkan kekuatan utama mereka. Pada awal-awal perang, Jerman mempunyai taktik strategi menyerang yang bernama Blitzkrieg. Apa itu Blitzkrieg? Blitzkrieg itu adalah sebuah taktik strategi Jerman dengan cara menyerang wilayah tersebut secara kilat dan membabi buta menggunakan kekuatan tank-tank panzer mereka. Jerman tidak mampu memanfaatkan taktik strategi Blitzkrieg tersebut untuk menguasai Eropa bagian barat karena Jerman terkendala oleh panglima-panglima mereka yang kurang kompetitif di mata Hitler. Sedangkan pada pertempuran di front timur, yaitu bagian Eropa Timur, Jerman menginvasi wilayah-wilayah Uni Soviet. Sebenarnya di awal-awal sebelum Perang Dunia Kedua ini terjadi, Jerman dan Uni Soviet menandatangani sebuah perjanjian damai yang bernama Perjanjian Molotov-Ribbentrop. Apa itu Perjanjian Molotov-Ribbentrop? Perjanjian Molotov-Ribbentrop itu adalah sebuah kesepakatan bahwa Jerman tidak akan menyerang Uni Soviet, begitupun sebaliknya.
Namun, pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman menginvasi wilayah Uni Soviet yang dikenal sebagai Operasi Barbarossa. Pada selanjutnya, di front pertempuran di Afrika Utara dan Timur Tengah, Inggris harus berjuang mengalahkan Jerman dan juga Italia. Wilayah-wilayah seperti Libya, Yerusalem, dan juga Irak dan Syria harus dipertahankan Inggris dari tangan Jerman. Sehingga inilah yang menyebabkan Inggris harus bekerja sangat keras, karena Inggris menghadapi Jerman tidak hanya di front barat, tetapi mereka juga harus mengalahkan Jerman di front Afrika Utara dan juga Timur Tengah. Sedangkan pada pertempuran di front Asia Pasifik, Amerika Serikat harus bekerja sangat keras mengalahkan Jepang untuk dapat merebut kembali wilayah-wilayah yang telah diduduki oleh Jepang. Bagi Amerika Serikat, wilayah Asia Pasifik sangat strategis karena di situ Amerika mempunyai pangkalan militer yang berada di kawasan Asia Pasifik, yaitu yang bernama Pearl Harbor. Pearl Harbor berada di kawasan Hawaii, sehingga apabila Asia Pasifik dikuasai oleh Jepang, itu merupakan sebuah ancaman bagi Amerika Serikat. Di fase awal, Jerman telah berhasil menaklukkan sebagian Eropa, begitupun Jepang dan juga Italia. Namun, kondisi tersebut tidak bertahan lama. Jerman yang berhasil mendesak pasukan Inggris dan Prancis untuk dievakuasi ke Inggris melalui Operasi Dunkirk gagal untuk menghancurkan Inggris. Karena apa? Karena setelah Jerman menginvasi Inggris melalui pertempuran Battle of Britain, Angkatan Udara Jerman tidak mampu mengalahkan Angkatan Udara Inggris, sehingga Jerman tidak mampu menghancurkan Inggris. Jerman dipaksa mundur kembali ke wilayah Eropa. Di satu sisi, di bagian Afrika Utara, baik Jerman maupun Inggris berperang dengan sangat sengit. Masing-masing kubu itu saling kuat. Namun di sini Inggris memiliki kelebihan karena Inggris sangat mengetahui medan pertempuran di wilayah tersebut, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Inggris. Di bagian front timur, di bagian pertempuran di Eropa Timur, Jerman juga kesulitan mengalahkan Uni Soviet. Selain karena faktor militer Uni Soviet yang sangat kuat, terdapat satu faktor lain yang menyebabkan Jerman itu sulit mengalahkan Uni Soviet. Faktor apa? Mungkin kita tidak pernah mendengar sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin buat antara percaya tidak percaya bahwa satu-satunya halangan dan hambatan yang menyebabkan Jerman itu sulit mengalahkan Uni Soviet adalah faktor cuaca. Ya betul, cuaca. Jerman gagal menaklukkan Uni Soviet karena Jerman tidak mampu menerapkan strategi menyerang Uni Soviet pada saat cuaca yang tepat. Jerman menyerang Uni Soviet pada saat musim dingin. Lalu apa hubungannya cuaca dengan kegagalan Jerman? Tentunya ketika Jerman menyerang Uni Soviet pada saat cuaca musim dingin, Jerman tidak mampu menyerang secara maksimal dikarenakan apa? Tank-tank dan panser-panser mereka menjadi macet dan beku karena cuaca yang sangat ekstrim pada saat tersebut. Sedangkan di pertempuran di front Pasifik, Asia Pasifik, Amerika Serikat meskipun di awal-awal perang mengalami kerugian sebab ketika Jepang menyerang Pearl Harbor, Amerika Serikat kehilangan lebih dari separuh kekuatan militernya. Namun dengan kekuatan militer Amerika Serikat yang tersisa, Amerika Serikat mampu sedikit demi sedikit mengalahkan Jepang dan berhasil merebut wilayah-wilayah yang tadinya diduduki oleh Jepang. Selanjutnya kita akan masuk pada fase titik balik. Fase titik balik ini sangat krusial dan juga sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Fase titik balik ini menjadi penentu apakah nanti sekutu mampu mengalahkan Jerman ataukah Jerman berhasil mengalahkan sekutu. Pada fase titik balik ini, baik Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mampu mengimbangi dan juga mulai mampu merebut wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh Jerman dan juga Jepang dan juga Italia. Baik di wilayah front barat, satu persatu wilayahnya mulai mereka kuasai, di front timur, di front Afrika Utara, dan juga di front Asia Pasifik. Beberapa pertempuran hebat yang tercatat pada saat Perang Dunia Kedua antara lain di front barat kita mengenal pertempuran Battle of Bulge, lalu selanjutnya ada Operasi Dunkirk. Di front timur kita mengenal yang namanya ada Operasi Barbarossa.
Di front Afrika Utara dan Timur Tengah kita mengenal pertempuran Tobruk, dan juga di Asia Pasifik kita mengenal yang namanya pertempuran Midway. Selanjutnya kita akan membahas tentang akhir perang. Di akhir perang, Sekutu bisa mengalahkan Jerman. Sehingga pada saat itu Jerman yang semakin terdesak karena terhimpit oleh dua musuh, baik dari barat yaitu diserang Inggris dan Amerika serta Prancis dari barat, serta musuh dari timur yaitu dari Uni Soviet. Di front Eropa, Jerman harus menanggung kekalahan yang sangat besar. Puncaknya adalah ketika Adolf Hitler bunuh diri karena dianggap tidak mampu memenangkan Jerman dalam pertempuran pada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua di front Eropa berakhir setelah Uni Soviet berhasil masuk ke ibu kota Jerman yang bernama Berlin. Semenjak itulah kota ibu kota di Jerman yaitu Berlin berhasil dikuasai oleh Uni Soviet. Dengan dikuasainya Berlin, maka berakhirlah Perang Dunia Kedua. Jerman menyerah dan Hitler bunuh diri. Di Afrika Utara, satu persatu wilayah Inggris bisa dipertahankan dan berhasil direbut kembali dari tangan Jerman. Di bagian Asia Pasifik, Jepang yang semakin terdesak karena Amerika berhasil mengalahkan Jepang dalam pertempuran Iwo Jima, hingga akhirnya pada puncaknya pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika berhasil menjatuhkan bom nuklir ke kota Hiroshima. Berselang 3 hari kemudian setelah bom di kota Hiroshima pada tanggal 9 Agustus 1945 dijatuhkanlah bom nuklir kedua di kota Nagasaki. Dengan dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang sangat terpukul, sehingga mau tidak mau Jepang harus mengakui kekalahan dari tangan Amerika Serikat. Nah, tadi teman-teman sudah belajar tentang penyebab Perang Dunia Kedua, tokoh-tokoh yang terlibat, serta jalannya peperangan. Di penghujung video kita pada episode kali ini, kita akan membahas tentang dampak-dampak Perang Dunia Kedua, baik itu di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Di bidang sosial, pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan bencana kemanusiaan, baik itu korban jiwa maupun korban harta benda. Selain itu, di bidang sosial terjadi gerakan revolusi besar-besaran dan juga gerakan ekonomi yang sangat masif. Amerika pada saat itu karena menjadi pemenang dalam Perang Dunia Kedua bersama Uni Soviet, itu menjadi dua kekuatan utama yang sangat besar. Amerika yang tidak ingin pengaruh ideologinya dikuasai oleh Uni Soviet mencoba membantu negara-negara yang rusak akibat Perang Dunia Kedua dengan memberikan bantuan. Program ini yang disebut sebagai bantuan Truman. Di bidang ekonomi, dampak Perang Dunia Kedua membawa perubahan yang sangat besar. Pada saat setelah terjadinya Perang Dunia Kedua, meskipun Jerman dan Jepang sama-sama kalah, setelah Perang Dunia Kedua, baik itu Jerman maupun Jepang tumbuh menjadi negara industri yang sangat besar. Tentu kita tahu sendiri dong bagaimana Jerman saat ini. Mereka adalah negara industri yang sangat besar, terutama di bidang ekonomi dan juga manufaktur maupun otomotif. Begitupun dengan Jepang. Teman-teman, siapa sih yang nggak punya produk-produk dari Jepang? Pasti sekarang teman-teman punya produk dari Jepang kan? Itulah mengapa setelah Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang menjadi raksasa dalam dunia industri. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang dampak Perang Dunia Kedua di bidang politik. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia Kedua menjadikan negara-negara ini menjadi kekuatan dunia baru. Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang mewakili ideologi demokrasi liberal melawan Uni Soviet yang berhaluan komunis. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, kedua kekuatan dunia ini menjadi kekuatan poros, baik itu militer, ekonomi, politik, maupun sosial. Sehingga di masa mendatang setelah Perang Dunia Kedua, kita mengenal sebuah konflik sekali lagi yang bernama Perang Dingin atau Cold War. Perang Dingin atau Cold War adalah persaingan antara dua kekuatan utama dunia atau dua negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika Serikat yang mewakili ideologi demokrasi liberal melawan Uni Soviet yang merupakan negara berhaluan komunis sosialisme. Dan juga setelah Perang Dunia Kedua dibentuknya
badan organisasi perdamaian dunia yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations adalah supaya dunia tidak melihat perang untuk ketiga kalinya, karena sejarah mencatat dunia telah mengalami perang dalam skala besar sebanyak 2 kali. Yang pertama di tahun 1914, Perang Dunia Pertama, dan yang kedua adalah di tahun 1939, yaitu Perang Dunia Kedua. Nah, itu tadi materi yang telah saya sampaikan untuk Perang Dunia Kedua. Gimana? Teman-teman sudah paham? Jika teman-teman belum paham, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini. Untuk menguji sampai sejauh mana teman-teman memahami materi pada episode kali ini, seperti biasa, di akhir video ini kita ada yang namanya quiz. Pembahasan soal pertama, apakah nama pangkalan militer Amerika Serikat yang diserang oleh Jepang di awal Perang Dunia Kedua? Apakah A. Saipan? Apakah B. Iwo Jima? Apakah C. Pearl Harbor? Ataukah D. Hacksaw Ridge? Di antara opsi jawaban A, B, C, dan D, nama pangkalan militer Amerika Serikat yang diserang oleh Jepang di awal Perang Dunia Kedua adalah Pearl Harbor. Maka, soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya pembahasan soal 2. Di antara negara-negara berikut, manakah yang bukan merupakan anggota blok Axis? Apakah A. Jerman? Apakah B. Uni Soviet? Apakah C. Italia? Apakah D. Jepang? Pembahasannya adalah, seperti kita ketahui bersama, anggota-anggota blok Axis adalah Jerman, Italia, dan juga Jepang. Maka, negara yang bukan anggota blok Axis adalah Uni Soviet. Maka dari itu, jawaban soal 2 adalah B, Uni Soviet. Selanjutnya soal nomor 3. Siapakah nama tokoh di samping? Apakah A. Adolf Hitler? Apakah B. Benito Mussolini? Apakah C. Charles de Gaulle? Ataukah D. Joseph Stalin? Dari foto di samping, kita dapat mengetahui bahwa tokoh yang dimaksud pada soal nomor 3 adalah pemimpin Uni Soviet yang bernama Joseph Stalin. Maka, soal nomor 3, jawaban yang tepat adalah D. Joseph Stalin. Soal nomor 4. Gambar di samping adalah tokoh Perang Dunia Kedua yang berasal dari negara. Apakah A. Inggris? Apakah B. Prancis? Apakah C. Amerika Serikat? Apakah D. Jerman? Pembahasan jawabannya adalah, dari gambar di samping, kita dapat mengetahui bahwa foto di gambar di samping adalah foto dari Franklin Delano Roosevelt yang merupakan presiden dari Amerika Serikat. Maka, soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah C, Amerika Serikat. Soal terakhir, soal kelima. Berikut ini, manakah yang bukan dampak dari Perang Dunia Kedua? Apakah A. Jerman terbagi menjadi 2, Jerman Barat dan Jerman Timur? Apakah B. Munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara superpower? Apakah C. Perang Dingin? Ataukah D. Jerman menjadi negara republik? Berdasarkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, jawaban dari soal nomor 5 adalah D. Jerman menjadi negara republik. Sebab,
Jerman menjadi negara republik bukan merupakan dampak dari Perang Dunia Kedua, melainkan dampak dari Perang Dunia Pertama. Maka, soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah D. Nah, bagaimana teman-teman? Soalnya mudah kan? Di akhir video ini, seperti biasa, kita akan membuat kesimpulan tentang materi yang kita sampaikan pada episode kali ini. Moral story yang dapat kita ambil dari cerita hari ini adalah manusia sebagai objek dari sejarah harus belajar dari pengalaman masa lalunya. Manusia sepanjang sejarahnya mengalami perang yang sangat hebat 2 kali, yaitu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Kita menaruh harapan besar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Supaya apa? Supaya kita dapat belajar dari sejarah dan supaya perang tidak terjadi lagi di kemudian hari. Saya Muhammad Reza Tantowi dari Jejak-Jejak Sejarah. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut video sebelumnya tentang Perang Dunia Pertama, silakan klik di deskripsi di bawah sini. Di akhir kata, saya pamit, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan juga salam dari saya. Ciao.